Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi pertemuan yang pertama sampai dengan materi pertemuan akhir, mata kuliah Tahsin Al-Quran, yang dimulai dari materi metode tahsin dan tahfiz Al-Quran, serta diakhiri dengan materi wakaf ibtida dan sakta. Oke, baik. Langsung saja kita bahas materi yang pertama, metode tahsin dan tahfiz Al-Quran. Nah, kita harus tahu bahwa mempelajari Al-Quran itu adalah wajib bagi setiap muslim, ya. Terlebih, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, ya, untuk sebagai petunjuk, untuk sebagai aturan, untuk membimbing kehidupan kita. Nah, jadi sudah semestinya, sudah seharusnya wajib bagi kita umat Islam, umat muslim, ya, mempelajari Al-Quran. Hukumnya adalah wajib, ya. Karena Al-Quran itu mencakup semua ilmu dalam kehidupan, ya. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat An-Nahl ayat 89, ya. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ. Nah, jadi fungsi kita mempelajari Al-Quran, ya, sebagaimana surat An-Nahl ayat 89 itu ada 4. Yang pertama apa? Yang pertama tibyanan, ya, sebagai penjelas, ya, likulli syai', untuk segala sesuatu. Yang kedua, wahudan, ya, dan juga sebagai petunjuk. Warahmatan, yang ketiga, dan juga sebagai rahmat, ya. Wabusyra, sebagai kabar gembira. Untuk siapa? Lil muslimin, bagi orang-orang muslim. Nah, itu ya. Jadi dijelaskan dahulu, tibyanan dulu. Ya, dari penjelasan itu kita tahu, setelah tahu kita akan mendapatkan hudan, ya, mendapatkan petunjuk. Nah, orang yang mendapat petunjuk, ya, mendapat hudan, otomatis akan mendapatkan rahmat dan juga sekaligus mendapatkan kabar gembira. Nah, bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman dan Islam. Nah, lalu ada tahapan-tahapan nih untuk kita menghafal Al-Quran, ya. Yang pertama itu tahsin pratahfiz, ya. Tahsin pratahfiz. Nah, artinya teman-teman, kita harus sebelum kita dapat menghafal Al-Quran, maka kita harus memperbaiki bacaan kita, memperbaiki tahsinnya, memperbaiki makhrajil hurufnya, memperbaiki ilmu tajwidnya, ya, ilmu tajwidnya. Ya, setelah kita menguasai ilmu tajwidnya, setelah kita bagus makhrajul hurufnya, nah baru kita bisa lanjut ke tahap yang kedua, tahfiz juz amma. Nah, kalau kita sudah bisa, ya, menghafal juz amma, itu otomatis akan ada rasa ketertarikan untuk meningkatkan hafalan kita, untuk menambah hafalan kita. Nah, 1 juz, ya, awalnya 1 juz, lalu 2 juz, sampai ke tahap yang ketiga, tahfiz 5 juz, dan seterusnya sampai bisa qiraatus sab'ah. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah potensi panca indera kita, ya. Yang pertama ada otak. Nah, fungsinya itu untuk sebagai sarana untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Nah, yang kedua ada mata, ya, untuk menangkap visual, untuk menangkap ayat-ayat Al-Quran, ya. Yang ketiga ada telinga, ya, untuk mendengarkan bacaan ayat-ayat yang hendak dibaca. Nah, ini fungsinya bisa untuk salah satu metode juga untuk kita menghafal, yaitu mendengarkan, ya. Yang keempat ada mulut untuk mengucap atau bersuara. Nah, yang
Yang kelima, ada tangan untuk mengisyaratkan gambaran-gambaran visual setiap ayat yang dihafal. Nah, bisa ketika kita hafal nih ayatnya, setelah kita memahami ayatnya, setelah menangkap visualnya ya, kita bisa menulis ya. Menulis mengisyaratkan gambaran-gambaran visual pada setiap ayat yang dihafal. Nah, yang keenam, seluruh tubuh ya, untuk melenturkan gerak tubuh dengan ayat-ayat yang dihafalnya. Seperti itu. Materi yang kedua, hukum nun sukun dan tanwin. Nah, ada berapa? Ada 4. Yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang ketiga ikhfa, dan yang terakhir iqlab. Nah, yang pertama idhar, artinya jelas. Nah, kapan ada idhar? Kapan disebut idhar? Apabila nun sukun atau nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar. Nah, ada berapa huruf idhar? Ada 6. Yang pertama hamzah, yang kedua ha, ain, ha, ghin, kha. Nah, ada 6. Nah, contohnya apa? Kita bisa buka mushaf kita, surat Al-Fatihah ayat 7 ya. Bismillah. Siratal ladzina an'am. Nah, an'am. Ya, jelas ya, nggak boleh al-am, nggak boleh gitu. Harus an'am, jelas. Nah, kenapa disebut idhar? Karena di situ ada nun mati ya, bertemu dengan salah satu huruf idhar, yaitu ain. Jadi bacanya jelas ya, an'amta ya, bukan bukan, tapi an'amta. Ya, seperti itu, gak boleh ditahan. Nah, contoh lain ada di surat Al-Baqarah ayat 6. Nah, coba kita lihat ya. Di situ ada sawaun alaihim. Nah, di situ ada sawaun Nah, tanwin ya, domatain bertemu dengan salah satu huruf idhar, yaitu ain. Nah, dibacanya jelas. Sawaun alaihim. Nah, seperti itu. Nggak boleh nggak boleh kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi harus sawaun alaihim. Jelas ya. Seperti itu. Nah, yang kedua ada idgham ya. Idgham artinya melebur. Nah, hurufnya ada 6. Apa saja? Ya, ro, mim, lam, waw, nun. Atau disingkat jadi yarmaluna ya. Idgham dibagi menjadi 2. Yang pertama ada idgham bi gunnah, yang kedua ada bila gunnah. Nah, apa itu idgham bi gunnah? Idgham yang memakai gunnah ke hidung. Nah, hurufnya ada berapa? Ada 4. Ya, nun, mim, waw, atau disingkat dengan yanmu. Nah, bisa kita lihat contohnya ada di surat Al-Baqarah ayat 5 ya. Di situ ada hudam mir rabbihim. Nah, hudam. Nah, kenapa disebut idgham? Karena ada tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah ya, yaitu mim ya. Jadi bacanya harus gunnah, harus ditahan. Hudam mir rabbihim. Gak boleh hudam mir rabbihim, gak boleh kayak gitu, harus ditahan. Nah, hudam mir rabbihim, seperti itu. Nah, yang kedua ada idgham bila gunnah. Nah, idgham yang gak pakai gunnah. Nah, hurufnya ada berapa? Ada 2, yaitu ro dan lam. Nah, bisa kita lihat contohnya ya teman-teman. Di kalimat setelah hudam yang tadi, yang bigunnah tadi ya. Hudam mir rabbihim. Nah, di situ ada mir rabbihim. Nah, di situ ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah, yaitu ro. Jadi bacanya hudam mir rabbihim. Nah, seperti itu ya. Gak boleh hudam mir rabbihim, gak boleh, tapi hudam mir rabbihim, seperti itu. Ada juga nih di atasnya di ayat kedua ya. Hudal lil muttaqin, hudal lil
muttaqin. Nah, kenapa disebut idgham bila guna? Karena ada fathah tain ya, ada tanwin bertemu dengan huruf lam, huruf idgham bila guna. Nah, yang ketiga ada ikhfa, artinya samar ya atau dengung ya. Hurufnya ada 15. Yang pertama ta, tha, jim, dal, za, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, dan kaf. Nah, contohnya ada di surat Al-Baqarah ya. Contohnya ada di surat Al-Baqarah ayat 3. Di situ ada razaqnahum yunfikun. Nah, di situ ada nun mati bertemu dengan huruf fa ya. Salah satu huruf ikhfa yang mana dibacanya harus dengung dan ditahan ya. Yunfikun gitu. Nggak boleh yunfikun, tapi harus ditahan. Yunfikun gitu. Di ayat selanjutnya juga ada ya. Di ayat 4 ya. Wa ma unzila. Nah, di situ ada nun mati bertemu dengan huruf zai ya. Dibaca dengung ya. Unzila. Nah, ada lagi min qablik. Nah, min qablik. Nah, nun mati bertemu dengan huruf qaf. Salah satu huruf izhar, membacanya harus dengung dan ditahan. Oke. Seperti itu, paham ya? Dan yang terakhir ada iklab, artinya mengganti. Nah, huruf iklab ini cuma ada satu, yaitu ba. Nah, mengganti apanya? Mengganti bunyi huruf ba menjadi mim. Ya, bisa kita lihat contohnya ada di Al-Baqarah ya, ayat 10. Bisa kita lihat teman-teman. Di situ ada alimum bima. Alimum bima. Nah, sama-sama harus tahan juga ya teman-teman. Nah, alimum. Nah, yang tadinya huruf ba disuarakan menjadi huruf mim ya. Alimum. Nah, mum, bukan alimub. Alimub, apalagi bukan alimun. Alimun itu bukan ya, tapi alimum bima. Ya, seperti itu. Itu disebut iqlab. Nah, materi yang ketiga ada akhlak hamalatil Quran. Nah, jadi ketika kita membaca Al-Quran ya, salah satu adab ketika kita membaca Al-Quran ialah dengan memperindah suara kita ya. Disunnahkan untuk memperindah suara. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Nah, hiasilah Al-Quran dengan suara ya. Hiasilah Al-Quran dengan suara. Nah, kita bisa mencontoh ya atau mempelajari irama-irama yang bisa kita tiru seperti bayati, shaba, nahawan, sika, jiharka. Nah, banyak ya. Bisa lihat di YouTube. Nah, lebih baik lagi kalau kita membaca Al-Quran dengan irama-irama yang sedih ya, intonasi atau suara-suara yang sedih ya. Nah, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling bagus suaranya dengan Al-Quran itu adalah ketika engkau mendengarkan ia membaca, engkau mengiranya takut kepada Allah. Nah, jadi sebaik-baiknya bacaan Al-Quran ialah bacaan yang menggerakkan hati ya. Ketika kita mendengarkannya itu atau ketika orang lain mendengarkan kita membacanya ya dengan intonasi yang sedih atau dengan suara-suara lagu-lagu yang sedih, irama-irama yang sedih, itu dapat menggetarkan hati ya.
seakan-akan takut kepada Allah. Nah, seperti itu ya. Jadi bacaan yang bagus ialah bacaan yang menggetarkan hati ya. Nah, lalu adapun tingkatan bacaan Al-Quran ada 3. Yang pertama ada tahqiq, yang kedua ada tadwir, dan yang ketiga ada hadr ya. Nah, tahqiq ini bacaannya sangat lambat ya, cocok untuk saat kita belajar Al-Quran maupun saat kita mengajarkan Al-Quran. Nah, yang kedua ada tadwir. Nah, tadwir ini bacaannya nggak terlalu cepat dan nggak terlalu lambat juga, sedang ya. Biasanya untuk digunakan untuk tilawah ya, tilawah atau membaca Al-Quran. Nah, yang ketiga ada hadr ya. Hadr ini bacaannya cepat tapi masih menjaga hukum tajwid ya. Masih menjaga hukum tajwid, masih menjaga tahsinnya ya. Biasanya hadr ini digunakan untuk murojaah ya, murojaah hafalan kayak gitu. Nah, itu tadi tingkatan bacaan Al-Quran. Nah, selanjutnya ada bacaan gharib dalam Al-Quran. Nah, ada saktah, ada imalah, ada tahsil, ada ishmam, ada an-naql, ada ibdal. Nah, saktah. Nah, arti saktah ialah diam. Nah, berhenti sejenak tanpa bernafas sebelum membaca lafaz berikutnya. Nah, sepanjang 2 ketukan ya. Nah, contohnya ada di surat Al-Mutaffifin ayat 14. Bisa kita lihat. Nah, di situ ada saktah ya. Di situ bacaannya gini. Kallabal rona. Nah, jadi kallabal, berhenti dulu. Rona, tapi berhentinya nggak nafas ya. Nggak kayak gini. Kallabal rona, nggak kayak gitu, tapi ditahan dulu tanpa nafas ya. Kallabal rona, jadi 1 nafas. Oke? Nah, yang kedua ada imalah. Artinya memeringkan ya, memeringkan bunyi harokat fathah ke bunyi harokat kasroh atau membengkokkan alif ke arah huruf ya. Nah, contohnya bisa kita lihat ada di surat Hud ayat 41. Nah, di situ ada Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya majroha ya, tapi karena diimalahkan, dimiringkan, maka bacanya jadi Bismillahirrahmanirrahim. Majreha gitu ya, tipis ya, majreha. Jadi seperti itu adalah imalah. Nah, yang ketiga ada ishmam atau menggerakkan 2 bibir tanpa ada 2 suara. Nah, jadi kayak gini. Contohnya ada di surat Yusuf ya. Ada surat Yusuf ayat 11. Nah, di situ ada la ta'manna ya. Di situ. Nah, asal katanya itu manuna ya, manuna. Nah, karena di sini ada ishmam, maka nu-nya itu ya tidak dibawa. Ya, cuma dimonyongin aja bibirnya, nggak dibunyiin nu-nya. Jadi la ta'manna. Nah, pas manna. Nah, pas tahan di nun itu bibir kita sambil dimonyongin ya. La ta'manna gitu. Itu adalah bacaan ishmam. Nah, yang keempat ada tahsil atau meringankan 2 huruf hamzah yang berurutan menjadi 1 yang bertujuan untuk memudahkan. Nah, contohnya dari surat Fussilat ayat 44. Nah, bisa kita lihat. Nah, di situ ada hamzah dan alif ya. Di situ ada hamzah. Yang pertama dibacanya jelas a ya. Terus ada alif yang kedua. Dibacanya dipermudah ya, maksudnya di tahsil ya. Jadi kayak gini. Jami ya. Enggak usah jami, tapi jami gitu.
itu adalah tahsil. Nah, yang kelima ada an-naql atau memindahkan harokat yang hidup ke harokat yang mati. Contohnya ada di surat Al-Hujurat ayat 11. Bisa kita lihat? Nah, di situ ada bi'salismu ya. Tadinya ismu jadi lismu. Jadi bi'salismu ya, seperti itu ya. Nah, lalu ada ibdal, artinya mengganti. Nah, bisa kita lihat contohnya ada di surat Al-Ahqaf ayat 4. Nah, di situ ada fis samawati. Nah, setelahnya ada ituni ya. Nah, kalau kalian diwasol ya, kalau di wasol disambung maka bisa fis samawati tuni. Nah, kalau berhenti ya di fis samawat, maka bacanya fis samawat ituni. Jadi bukan ituni tapi ituni gitu ya. Itu namanya ibdal. Nah, selanjutnya ada pilihan waktu membaca Al-Quran dan menghatamkannya. Nah, menurut Imam Nawawi, waktu-waktu yang utama ya untuk membaca Al-Quran yang paling afdol ya, itu apa yang dibaca di dalam sholat ya. Waktu-waktu sholat adalah waktu yang afdol untuk membaca Al-Quran. Nah, lalu ada waktu-waktu malam, waktu-waktu separuh malam terakhir ya, waktu fajar, antara maghrib isya, setelah subuh. Nah, sebenarnya semua waktu itu baik untuk membaca Al-Quran. Cuma di sini disebutkan bahwa waktu-waktu yang utama ya, yang utama untuk membaca Al-Quran. Nah, adapun hari-hari yang paling afdol untuk membaca Al-Quran. Yang pertama ada hari Arafah, hari Jumat, hari Senin, dan hari Kamis. Nah, yang terakhir ada bulan yang paling afdol untuk membaca Al-Quran ialah waktu bulan Ramadan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada hukum ra tafkhim dan tarqiq. Nah, hukum ra tafkhim atau tebal, ciri-cirinya yaitu ra yang berharokat fathah, ra yang berharokat dhamma, ra yang diwaqafkan. Yang sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Nah, lalu ada ra sukun yang sebelumnya ada huruf yang berbaris fathah atau dhammah. Lalu ada ra karena waqaf. Sebelumnya terdapat alif atau waw mati. Dan lalu ada bila ra ya terletak sesudahnya hamzah wasal. Lalu dan yang terakhir ya, ada ra sukun, sebelumnya kasrah, setelahnya ada huruf isti'la yang tidak dikasrah dalam satu kalimat. Lalu ada hukum ra tarqiq atau tipisnya. Ciri-cirinya yaitu ra yang berharokat kasrah, ra sukun yang sebelumnya ada harokat kasrah, lalu ada ra sukun yang sebelumnya berharokat kasrah dan sesudahnya ada huruf isti'la dalam kata yang terpisah. Lalu ada ra karena waqaf, sebelumnya berharokat kasrah atau ya sukun. Nah, itu dia hukum ra tafkhim dan hukum ra tarqiq. Nah, ada lagi nih, boleh dibaca tarqiq, ra boleh dibaca tarqiq dan juga boleh dibaca tafkhim. Kapan ra boleh dibaca tarqiq dan boleh dibaca tafkhim? Ya, apabila ra sukun karena waqaf yang sebelumnya ada huruf isti'la yang berbaris mati ya atau sukun yang diawali dengan huruf yang berharokat kasrah, itu boleh dibaca tarqiq dan juga boleh dibaca tafkhim. Nah, selanjutnya ada iqra tekstual dan iqra kontekstual. Nah, iqra secara tekstual ialah ketika kita membaca Al-Quran ya sesuai dengan makhraj hurufnya, sesuai dengan ilmu-ilmu tajwidnya ya, ditinjau dari tahsinnya. Nah, lalu ada iqra secara kontekstual. Nah, apa yang kita pegang itu tidak hanya dari sisi lafadznya. Jadi kita ketika membaca Al-Quran itu tidak sekedar membacanya ya,
tapi juga diperhatikan makna isi kandungan dari lafaz tersebut ya ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada hikmah pengulangan ayat dalam Al-Qur'an. Nah, jadi ada ya ayat dalam Al-Qur'an itu diulang-ulang ya sama Allah ya. Jadi ada ayat yang diulang-ulang baik berupa kata, jumlah ataupun berupa nama atau kisah-kisah dalam Al-Qur'an ya. Contohnya ada pengulangan kata ya. Pengulangan kata ada dalam surat Al-Mu'minun ayat 36. Nah, di situ ada hayhata. Nah, di situ diulang ya. Diulang satu kata yang diulang dalam satu ayat. Nah, ada lagi Al-Insan ayat 15 sampai 16 yaitu contoh pengulangan kata ya, satu kata yang diulang dalam 2 ayat ya. Kalau tadi satu kata diulang dalam 1 ayat, nah kalau ini diulang dalam 2 ayat. Lalu ada pengulangan dalam bentuk kalimat. Nah, ada pengulangan dalam bentuk kalimat. Contohnya ada di surat Al-Insyirah ayat 5-6. Nah, di situ disebutkan fa inna ma'al usri yusra. Sebutkan lagi inna ma'al usri yusra. Nah, di situ ada pengulangan dalam bentuk kalimat. Nah, tentu saja pada pengulangan ayat tersebut atau pengulangan kata tersebut ya tidak semata-mata hanya diulang-ulang saja, tetapi juga memiliki tujuan ya untuk dalam pengulangan ayat tersebut. Nah, apa saja tujuan dari pengulangan ayat atau kata dalam Al-Quran? Yang pertama ada at-taqrir, yang kedua ada ta'kid, yang ketiga ada ziyadatut tabih, yang keempat ada ta'zim, dan lain-lain. Seperti itu. Waqaf, ibtida, dan saktah. Nah, waqaf secara bahasa ialah menahan. Nah, waqaf secara istilah berarti berhenti pada satu kalimat. Nah, waqaf itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada waqaf idtirari atau waqaf yang terpaksa berhenti ya. Lalu yang kedua ada ikhtiyari yang berhenti karena pilihan. Nah, waqaf ikhtiyari itu terbagi menjadi 2, yaitu waqaf jaiz yang boleh dan waqaf mamnu yang terlarang. Yang jaiz ada 3 ya. Yang pertama ada waqaf tam. Artinya wakaf yang sempurna, artinya ya baik secara makna maupun lafaz. Yang kedua ada wakaf kafi ya, artinya wakaf yang sudah sempurna, artinya namun masih ada keterkaitan dengan makna ayat berikutnya. Lalu yang ketiga ada wakaf hasan yang artinya secara arti dia sudah sempurna ya, tapi secara makna dan lafaz masih ada keterkaitan. Nah, yang kedua dari wakaf ikhtiyari ada wakaf mamnu, artinya terlarang, terbagi menjadi 2. Yang pertama ada wakaf qobi atau wakaf pada ayat yang belum sempurna karena ada keterkaitan dengan kata berikutnya, baik secara makna maupun lafaz. Nah, yang kedua ada wakaf aqobah yang artinya wakaf yang sangat buruk. Nah, wakaf ini bisa merusak makna maupun arti dari ayat tersebut ya. Nah, lalu ada ibtida ya, artinya memulai bacaan ya. Memulai bacaan Al-Quran, baik memulai dari awal maupun meneruskan bacaan yang semula dihentikan. Nah, yaitu intinya ya, ibtida itu adalah memulai bacaan setelah wakaf ya. Lalu ada saktah, artinya berhenti sejenak tanpa bernafas sebelum membaca lafaz berikutnya gitu. Saktah ini sudah saya jelaskan ya
pada bab bacaan ghaib dalam Al-Quran. Nah, bisa diputar kembali videonya. Terima kasih. Nah, itu dia pembahasan materi yang pertama sampai dengan materi yang ke-9, materi akhir, ya, mata kuliah tahsin Al-Quran. Terima kasih atas atensinya. Saya Cantika Indah Putih Permatasari pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.